Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyil karim nabil amin as-sadiqul masduq Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang seluruhnya kami muliakan, para sesepuh, Pak Haji Suyitno, Pak Jimus, semua saja tanpa mengurangi rasa hormat saya satu persatu. Marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat kita datang ke tempat ini tidak ada tujuan lain selain mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana akan kita bawa kekal insya Allah ketika amalan kita itu ikhlas dan caranya benar sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ibadah yang sebentar ini mungkin kita duduk bersama-sama, ada pahala silaturahim, ada pahala menuntut ilmu, ada pahala mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan seterusnya. Waktu yang investasi sebentar ini insya Allah akan kita rasakan manfaatnya panjang sekali ketika alam kubur, dan panjang sekali tanpa henti ketika kita di akhirat. Cuman apabila kita tidak ikhlas, ada keinginan-keinginan lain. Mungkin hati kita ingin dipuji, ingin disanjung, mungkin kita ingin hal sepele dari hal dunia, maka naudzubillah kalau amalan kita ini menjadi sia-sia, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa hadis niat ditaruh di nomor 1 di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Musnad Hakim. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan yang banyak sekalipun itu tergantung pada niatnya. Bahkan kita dilarang untuk menghina amalan kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah meremehkan amal yang kecil sekali walaupun cuma tersenyum. Saya ketemu Mas Ikhnas senyum, assalamualaikum, mudah dikerjakan. Tak luang pese ya. Tadi mun katanya Pak Haji meneman apa? Tak luang sama sekali. Tetapi hal yang seperti itu kalau ikhlas, maka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sama-sama hafal, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesungguhnya amal yang kecil kalau baik akan mendapatkan balasan kebaikan, dan ketika jelek maka mendapatkan kejelekan. Tetapi ada juga amalan yang sulit sekali, ngantrinya puluhan tahun, ya, menyiapkan bekal luar biasa, nabung, ya, melawan hawa diri ini apa, waduh ini eman ini kalau dijadikan sawah ini kira-kira panennya berapa gitu. Tetapi bisa rusak gara-gara tidak ikhlas. Ya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada kita ini jabatan di sisi Allah kecuali ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Bukan yang berbicara seperti ini ataupun yang mendengarkan, tergantung siapa yang lebih takwa. Yang mendengarkan lebih takwa maka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada berbicara banyak salahnya dan banyak riaknya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki materi, maka marilah kita ikhlaskan, kita tanggalkan seluruh baju-baju duniawi kita. Ya kan casing aja ini semua kan, tampan, jabatan, kehormatan, apa segala macam ketika meninggal tadi. Kaya, miskin, nggak ada bedanya. Masuk ke liang lahat yang sama, tidak membawa apa-apa, ya. Diukir aja, digambar itu nggak boleh, itu kain kafan itu nggak sah itu, dan tidak ada kantongnya itu, ya.
Sesayang-sayangnya orang itu paling lama mungkin 1 jam, tidak mungkin Pak itu Pak. Biasanya habis dimakamkan tinggal Pak. Apalagi hujan, cepat-cepat pulang kalau nggak kehujanan. Maka berakhirlah kehidupan di dunia, tidak lagi bisa beramal tadi. Ya, disinggung sama Pak Jimus. Kalau bisa tanah yang di sana wakafkan, nah gitu. Pingin kembali cuman sebentar, mungkin 5 menit. Ini sodakohkan, ini buat ini buat ini, buat ini. Minta maaf sama orang-orang. Ya, nah, maka kita konsepnya tidak boleh menunda kebaikan. Selagi kita masih bisa, masih diberikan jadwal, masih diberikan waktu untuk beribadah sesuai dengan yang kita baca setiap pagi. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, kami memuji Engkau ya Allah. Terima kasih sekali. Kenapa? Karena Engkau menghidupkan kami sekali lagi. Ya. Ada orang yang habis tidur gak bangun lagi. Nah kita kok masih diberi bangun ini. Ternyata Allah punya tujuan. Kita dikasih hidup lagi itu. Ahyana ba'dama amatana. Setelah Engkau mewafatkan kami sebentar. Bukan mata tapi amatana. Artinya meninggalkan sebentar begitu. Ya. Gambaran itu. Kan kalau kita tidur kan tidak sadar kan. Untuk apa? Wa ilaihin nusur, untuk kembali kepadamu, membawa bekal yang banyak untuk kembali kepadamu. Lah, kalau seumpamanya sudah dikasih kehidupan selanjutnya, kok tidak lebih baik daripada kehidupan sebelumnya, hari sebelumnya, lah berarti ya ada yang salah di situ. Ya, diberi kesempatan. Ya. Berarti kalau seperti saya 30 tahun, saya diberi kesempatan 30 tahun itu kalikan berapa? 30 kali 365 hari itu diberikan kesempatan. Ya, maka harus lebih baik setiap hari. Bapak-bapak yang dimuliakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji Allah atas segala kenikmatannya dan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangat sayang sama kita. Bahkan ketika sakaratul maut itu beliau kaget gitu. Ya Allah, saya tahu kalau ada orang yang sakaratul mautnya nggak seperti saya ini. Ada yang sakit. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia, cuma masih memikirkan umatnya itu. Kalau bisa timpakan seluruh sakitnya, padahal umatnya Nabi Muhammad ini seluruh dunia, tidak sama seperti dengan yang lain. Kalau Nabi Isa hanya diutus untuk Bani Israel, Nabi Nuh hanya untuk kaumnya. Semua nabi, semua rasul hanya untuk kaumnya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Inna arsalnaka lirahmatan lil alamin, ya, untuk kafatun nas, ya, untuk seluruh manusia. Nah, timpakan sakitnya sakaratul maut itu kepada saya semua, saking sayangnya kepada kita. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangatlah pantas kita menyebut, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersalawat kepadanya. Ya. Nanti ketika di Ramadan itu suka dibacakan doanya malaikat Jibril yang memintakan dijauhkan dari rahmat Allah barang siapa yang disebut nama Nabi Muhammad tidak bersolawat. Ya. Kan ada 3 itu. Salah satunya bu dan liman dzukira ismak walam yusallim alaik, yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW tapi enggan untuk bersolawat. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita mau melanjutkan pembahasan kita kemarin agar ceritanya sambung. Mungkin ada juga bapak-bapak yang udzur tidak bisa datang. Saya persingkat bahwasanya kita semua di sini manusia, dan di dalam diri manusia itu ada 3 unsur. Ya, ada badannya ini, ya, makanannya kita sudah tahu. Ada akal, makanannya yaitu ilmu, research, ilmu pengetahuan, ya, meneliti sesuatu, mentadaburi sesuatu dan seterusnya. Dan ada ruh. Ruh itu makanannya tidak ada lain kecuali zikir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil ada manusia yang tidak membutuhkan agama. Semua orang membutuhkan agama. Ya. Karena apa? Makanan dari ruh itu. Ruh itu tidak tampak tapi ada. Buktinya apa? Manusia ketika sebelum umur 4 bulan
dia belum ditiupkan ruhnya, dia belum hidup. Begitu juga orang yang wafat, badannya masih ada, otaknya masih ada di sini, cuman meninggal dia, kaku sekujur tubuhnya karena ruhnya sudah diambil. Dari situ kita tahu bahwasanya ruh itu ada, tetapi tidak ada ilmunya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka akan mencari tahu tentang ruh, katakan tidak bisa. Masalah ruh hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak ada pengetahuan tentang ruh, bahkan di sekolah kita juga tidak akan belajar tentang ruh. Kenapa? Karena ilmunya hanya ada di Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kok kita memilih Islam? Ya, karena tadi kenapa kok kita butuh agama? Sudah tahu karena makanannya ruh. Tetapi kenapa kok Islam yang dipilih? Karena Islam adalah yang paling sempurna dan satu-satunya yang bisa menjelaskan konsep ketuhanannya, konsep ibadahnya, dan konsep sosial atau muamalahnya. Selain Islam tidak ada. Kita harus tegas di situ. Kita toleransi. Ya, jelas masalah agama ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh ambigu, tidak boleh bingung. Ya, jangan mang-mang, apa lagi bahasanya, ragu-ragu. Ya, hitam putih kalau masalah agama itu. Ya, masalah konsep ketuhanan yang pertama kali. Ya, namanya Tuhan harus lebih hebat daripada yang diciptakan. Namanya Tuhan tidak boleh diperanakan. Namanya Tuhan tidak boleh semisal dengan yang diciptakan. Itu kan sudah masuk logika, ya. Kebenaran yang mutlak. Kebenaran mutlak itu kebenaran yang tidak ada perdebatan. Contoh, hitam putih. Orang mau beriman mau enggak tahu yang mana yang hitam, yang mana yang putih. Kalau matahari terbit dari timur, ya, tenggelam di barat, itu sudah kebenaran mutlak yang tidak perlu dibahas. Nah, sama. Mustahil ada orang yang mengimani kalau Tuhannya itu lebih lemah daripada ciptaannya. Ya. Dan Tuhan harus menciptakan dan seterusnya, itu sudah pernah kita bahas ya, panjang lebar. Intinya Tuhan tidak boleh lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti bukan yang ya. Misalkan kuat, ya, kok yang kuat ada 3, berarti bukan yang terkuat, kan begitu. Namanya itu harus ada satu. Ya. Nah, sebenarnya logika itu sudah bisa dipahami, Pak. Ya. Sama seperti orang jahiliyah itu, zaman jahiliyah itu tidak ada yang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW itu benar. Tidak ada satupun, kecuali mereka karena nafsunya, takut hilang kedudukannya, takut kerusak bisnisnya. Iki lek uang ndak nyembah berhala, dapat uang dari mana? Apa bedanya suku kita yang terhormat ini dengan suku-suku yang lain, begitu? Kalau Tuhannya semuanya sama, apa bedanya kita sama budak-budak yang kita jual belikan dan seterusnya? Eman sama kedudukan, eman sama harta, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka kita memastikan bahwasanya kita memilih Islam karena konsep ketuhanannya yang benar hanya Islam, nggak ada yang lain. Ya, kita menghormati la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Itu konsep toleransi kita itu. Jadi kita cukup tidak memaksa orang lain masuk agama kita, itu sudah toleransi. Yang kedua, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Buat saudara-saudara yang mungkin di pabrik ya, ada non muslim, kita cukup tidak mengikuti. Ya. Tidak mengikuti dan tidak mengganggu. Mempersilahkan dia melakukan. Tapi kalau sampai menjaga gereja itu kebablasan. Kebablasan, tidak boleh ya, Bapak-Bapaknya. Cukup kita tidak mencampuri. Jangan pakai atribut mereka. Misalkan pas hari rayanya mereka tanggal 25 November pakai topi Santa Claus, itu sudah tidak boleh ya. Termasuk anak-anak muda, adik-adik perlu diperkenalkan itu. Biasanya kalau pakai salib tidak mau, tapi pakai bintang David itu mau. Padahal itu ya sama bagi orang Yahudi. Pakai bintang kebalik itu lambangnya Baphomet, Pak, satanis, Pak. Jadi bintang kebalik itu kebayang ya. Kalau bintang kan biasanya 1 di atas, kalau ini yang 2 di atas ya. Itu menggambarkan kepala kambing Baphomet, Pak. Itu pagan ya, satanis, penyembah setan. Itu nanti kalau ada layar insya Allah kita bisa kumpulkan beberapa yang nggak boleh itu ya, apa biar
mungkin tidak maksud seperti itu gitu, maksudnya supaya keren saja begitu tuh Pak. Cuma itu karena ada kaitan dengan akidah, maka sebaiknya kita jauhi dan kita tinggalkan. Belum terakhir, nomor 2, setelah konsep ketuhanannya memang Islam yang paling jelas. Kenapa kok kita memilih Islam? Karena konsep ibadahnya paling jelas. Ya. Misalkan kita di sini mayoritas Madura gitu. Nanti ada saudara kita orang Sunda, ya. Ada lagi orang Malaysia begitu. Sholatnya semua harus pakai bahasa Arab, Pak. Ya. Jadi nggak bisa seperti Kemal Atatürk gitu ya. Yang di Turki itu kan pernah Pak, dia melarang adzan pakai bahasa Arab. Adzannya diganti bahasa Turki, itu betul, itu di sejarah ada itu. Dan seterusnya. Ya Allah, sampai sekarang Pak, kuburannya bau. Bisa panjenengan lihat di YouTube itu Pak, kesannya orang semuanya kuburan, dan ngambang di atasnya tanah Pak kuburannya itu. Jadi kuburannya itu dibangun agak tinggi begitu. Kenapa? Karena tanah nggak nempel di bumi Pak. Allah Subhanahu Wa Taala hinakan sampai meninggalnya itu Pak. Ya, tapi tidak semua dibikin seperti itu gitu. Ya, tidak seperti itu. Ya, itu salah satu bukti yang masih bisa kita lihat ya. Seperti rodanya Fir'aun itu sampai sekarang ditemukan. Kapalnya Nabi Nuh sampai sekarang ditemukan. Nah, itu tanda-tanda seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala supaya meyakinkan kita ya. Ayatul kauniyah ya, ayat yang ada di muka bumi. Bapak yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian selain kita memilih karena konsep beribadah yang benar ya. Jadi konsep yang benar itu harus Tuhan langsung yang mengajarkan ya. Ya. Kalau masalah ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala sudah banyak kita bahas, termasuk dari namanya Allah itu. Allah alif lam lam ha itu kan dihapus satu-satu, itu tetap mengacu kepada zat entitas yang sama itu. Alifnya dihapus jadi lillah, lillahi ma fis samawati wal ard. Lamnya dihapus lagi jadi lahu mulku samawati wal ard. Dihapus tinggal haknya aja. Kebayang ya, alif lam lam ha itu. Nah, dihapus semua tinggal hak, singkatan dari Allahu la ilaha illa huwa ya. Dihapus semuanya alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, ghaib bahasa Arabnya ghaib ya. Bahasa Indonesia sama bahasa Arab sama. Ya, ghaib tidak tampak, bukan gosok. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang ghaib itu ya, jadi seperti itu. Coba temukan satu nama, kita mengarang aja satu nama atau Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan oleh agama lain, kita buktikan bisa nggak menyamain seperti itu? Nggak bisa, karena nama Allah sendiri itu adalah Allah yang pilih gitu. Yang di dalam surat Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad gitu. Jadi nama Allah ini sendiri pun ahad gitu, satu-satunya itu. Gitu ya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, singkatnya untuk masalah ibadah itu di dalam Islam semuanya tidak ada yang dikarang oleh manusia. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Pak, ini boleh dicatat untuk menguatkan keimanan kita, ya, mengokohkan kekuatan kita. Allah berfirman di dalam surat Toha ayat ke-14. Surat apa Bapak-bapak? Diulangi. Toha ayat ke-14. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata lidzikri. Katakanlah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Coba cari di kitab yang dianggap suci. Saya nggak bisa bilang kitab suci yang lain, karena nggak ada kitab suci yang lain kecuali yang Allah turunkan. Kitab-kitab yang dianggap suci di agama-agama lain, tentu ini ilmiah Pak, bukan untuk apa, ini kan dalam konteks kita berbicara agama kita. Temukan bahwasanya aku Tuhan gitu, nggak ada Pak. Jadi masalah ketuhanan ini tidak ada yang menyembah yang lain itu kecuali hawa nafsunya Pak, kecuali mengikuti perkiraan-perkiraan, prasangka-prasangka
Ya. Padahal di kitabnya tuh tidak ada yang mengaku aku Tuhan, sembah aku, itu tidak ada, Pak. Di dalam Al-Quran kita jelas innani anallah. Inna itu harfun taukid, ya, untuk meyakinkan sesungguhnya itu. Harfun nasbin, tancapkan itu. Tancapkan keyakinan. Sesungguhnya aku ini, kata Allah. Aku Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Selesai, Pak. Fa'budni, karena aku yang Tuhan, kata Allah, maka sembah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan sholat untuk menyembahku. Nah, di sini kita bisa tahu kalau dalam Islam ini jelas, tegas. Nah, kok bisa agama lain itu mengeklaim Tuhannya ada 3? Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, dari mana? Ya, padahal tidak pernah disampaikan. Ya. Usut punya usut, ternyata ada agenda politik di belakangnya. Ya. Seperti orang yang menyembah api, dari mana? Ya. Cirinya kalau agama benar dan tidak benar itu pokoknya, ya, yang usul, yang pokok itu pasti sama. Kita lihat hanya agama Islam yang penyembahannya itu sama, Pak. Selain agama Islam akan berbeda. Di tempat A dan tempat B berbeda gitu. Ya. Ritual ibadahnya akan berbeda. Ya. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersyukur kita ini sudah Islam sejak lahir. Tinggal kita pertahankan kita punya keimanan ini sampai meninggal. Ya. Kalau kita tidak diperkenalkan dengan ilmu tentang Islam ini, kayak biasa aja, Pak. Padahal kita tahu banyak pendeta yang menjalankan penelitian itu sekian puluh tahun akhirnya jadi mualaf. Banyak profesor seperti yang mengetahui kalau sensor apa itu kulit itu ya sakit itu ternyata ada di kulit gitu, Pak Haji, ya. Itu kan dari Thailand yang ngadakan stadium general itu masuk Islam karena di Al-Quran sudah ada duluan itu. Nah, kita ini Allah anugerahi jadi Muslim, tinggal kita pertahankan sampai meninggal. Dan kita isi keislaman kita dengan 4 hal. 4 hal ini apa nanti kita sampaikan, ya, agar kokoh. Ya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah konsep sosial. Ya. Kalau hanya ritual itu hanya untuk diri sendiri dan hubungannya sama Sang Pencipta saja, maka cacat agama tersebut. Karena agama tidak mengatur kehidupan kita sebagai manusia, jelas ya. Kok Islam itu agamanya cuma sholat tok gitu, cuma dzikir tok, ndak ada urusannya sama kanan kiri kita sebagai manusia, berarti bukan agama yang sempurna karena tidak mengatur muamalah. Nah, maka kita cek muamalah mana yang sempurna gitu. Pernah panjenengan dengar ada ekonomi syariah, ada ekonomi, itu kan dulu ada pertanyaan itu, menarik itu, debat itu. Kalau nanti di Indonesia tuh diterapkan ekonomi syariah gitu, kalau diterapkan apa politik syariah gitu, Pak Haji. Ada orang ini ya ngakunya ilmuwan tapi kok ya kurang pintar juga gitu. Tanya gitu, lah terus gimana ini sama orang-orang yang Hindu, yang Kristen, yang agama lain gitu, gitu katanya Pak Haji. Kan berarti kan diskriminasi gitu. Lah pertanyaannya, kita punya ekonomi syariah, mereka punya enggak ekonomi Kristen? Enggak ada konsepnya, jadi ya enggak akan tersinggung lah, enggak ada. Kecuali kalau ada di situ juga ada, maka bertabrakan, kan enggak ada. Pilihannya konvensional apa? Syariah. Jadi pertanyaannya salah. Mungkin kalau bagaimana supaya general benar. Kalau bagaimana takutnya nanti syariah ini bertentangan sama syariat agama lain. Pertanyaannya di tempat lain ada syariat enggak? Enggak ada. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya mau serius.
Tolong perhatikan. Coba, saking benernya agama Islam ini dan tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya nyambung. Saya mau buktikan ya, 3 menit ke depan. Pertama, dalam agama kita disebut dengan ad-din. Inna dina indallahil Islam. Ad-din ini apa? Apa cuma bisa diartikan ad-din ini agama? Ternyata tidak bisa. Ad-din itu katanya para ulama kama tadinu tudan. Seperti apa kamu menjalankan syariat ini, menjalankan ad-din ini, seperti itu kamu dibalas. Maka di Islam semuanya ada balasannya, Pak. Ada di agama lain seperti ini? Saya mohon dijawab. Nggak ada, Pak. Coba saya mau tanya, kalau saya sodakoh saya 100.000, dapat pahala berapa? 700.000. Ya. Kalau saya sholat berjamaah berapa? Semuanya ada, Pak. Kalau saya mencuri menurut hukum syariah, diapakan hukumannya? Dipotong. Kalau waris sekarang kita bicara waris. Anak laki-laki dapat 2, anak wanita dapat 1. Semuanya ada, Pak. Ada di agama lain seperti ini? Nggak ada. Ya. Dalam Islam ada yang namanya akidah, ada yang namanya syariah. Akidah untuk keimanan kita, syariah untuk amalan kita. Karena iman itu adalah pekerjaan hati yang harus dibuktikan oleh amalan sebagai bukti. Kita beriman sama Allah, buktinya apa? Oh ya, saya menyembah Allah, saya sholat, saya zikir, saya mengikuti aturan-aturannya, kan seperti itu. Kita lihat dari yang pertama, syariat, syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah, kita berakidah, kita beriman, berhubung sama Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Caranya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi syariah, akidah, nyambung, paham? Kita lihat lagi rukun Islam kita. Yang pertama syahadat, betul? Syahadat ini apa? Akidah. Persaksian kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nyambung ya? Apa kecepatan? Enggak ya. Nah, lalu dibuktikan sama apa syahadat ini? Salat, puasa, zakat, haji. Nyambung lagi? Semuanya nyambung, Pak. Ada surga, ada neraka. Ada pahala, ada dosa. Ada ancaman, ada janji, berita gembira, dan seterusnya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Islam tidak akan ditemukan pertentangannya. Apa agama lain bersedia di seperti itu kan? Banyak sekali, Pak. Jangan jauh-jauh kita bahas. Sampai sekarang ini belum diputuskan, Pak. Apakah Bunda Maria itu nikah sama Yusuf apa belum itu? Sampai sekarang tidak putus ini. Saya kuliah perdebatan, Pak, perbandingan agama, Pak, ketika di Gontor. Sampai sekarang belum putus, Pak. Dari mana kok Isa ini jadi Tuhan? Ada yang berpendapat Tuhan Allah itu jadi manusia untuk memberikan contoh di bumi. Ada yang memang anaknya yang dikirim begitu, ditiupkan katanya begitu. Ruwet, Pak. Ya. Padahal konsep ketuhanan ini nggak boleh ruwet. Kenapa kok nggak boleh ruwet? Lah kalau ruwet kita mau nyembah yang mana? Maka ditegaskan di dalam agama kita, laukana fihi ma alihatun lafasadata. Manusia, kamu kan saya kasih akal, kata Allah Subhanahu. Pikirlah gitu. Kalau bahasa kita ini ya, bahasa kita ini. Pikirlah, kalau di langit sama ada di bumi ada lebih daripada satu Tuhan selain Allah, lafasadata, pasti hancur. Kalau tidak percaya 2019 kemarin, jangan ada pemilihan Jokowi jadi presiden, Prabowo jadikan presiden. Gimana kira-kira?
pasti Lek Marso ndak setuju kan gitu. Tinggal gitu aja. Pokoknya Lek Marso harus Jokowi. Kau enak kan gitu. Itu kalau masalah Indonesia tok, Pak. Masalah di pemimpin negara saja. Gimana kalau Tuhan? Doa sama yang satu cemburu. Nanti kan ada dekengan-dekengan, Pak. Ada kubu-kubuan, Pak. Ya. Are hambanya Tuhan yang ini hamba ruwet, Pak. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah kalau sudah terbukti hitam dan putih seperti ini, maka ingat Allah Subhanahu wa taala mengancam. Karena sudah saking jelasnya ini ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbal minhu." Barang siapa yang mengambil din selain agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, maupun dia baik, maupun dia penyayang, maupun dia katanya orang yang nomor satu ketika ada bencana. Tetapi kalau dasarnya saja memilih Tuhan saja salah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, Pak, makanya Pak, saking sayangnya saya sama panjenengan, Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, mun semakin keindik kepercayaan majimat bueng Pak bakar, Pak. Karena itu mengganjal kita masuk surga demi Allah. Kalau sampean masih percaya aja hari baik hari buruk, Pak, terutama tukang pecet nih kaseporan. Kulo mak pecet hari Selasa tak poron gak bisa tuh, Pak. Ruwet, Pak, ini kepercayaan kayak gitu. Taubat, takut sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Yang memberikan manfaat dan mudarat itu Allah. Ya, semoga dengar tukang pijet ini biar enggak repot kalau sakitnya Selasa suruh tunggu besok tambah peyok, Pak. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala yuqbal minhu, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirah minal khasirin, dan pastilah dia di akhirat itu akan menyesal. Ini di satu asar, Pak ya. Tentu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu berbeda. Alamnya beda, hukumnya beda. Jadi jangan dibayangkan di akhirat seperti di sini, tidak nyambung. Ya. Jadi tentang akhirat ini karena suatu yang gaib, kita imani saja. Ya. Saking menyesalnya ahli neraka itu, Pak, dia menggigit seluruh tangannya, Pak. Kan kalau kita seumpamanya apa itu ya, menyesal apa gitu, ngelihat kecelakaan gitu, harusnya ngerem nggak ngerem itu kan kadang gigit tangan, gitu kan. Saking nyesalnya. Orang yang masuk neraka itu menggigit seluruh tangannya, Pak, saking nyesalnya, Pak. Ya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada 4 tips ini, Pak. Ya, ini kapan beketondu ini, Pak. Jadi harus lihat jam berapa ini masih? Ya, masih belum 8:30. Lanjut ya. Jadi ada 4 hal yang panjenengan harus pegang supaya semakin meningkat ketakwaannya sama Allah, supaya semakin dekat sama Allah gitu. Enaknya kalau dekat sama Allah itu apa, Pak? Enaknya Allah Subhanahu wa taala ini kan Rabbul Alamin, pemilik ya. Banyak orang yang butuh rezeki, padahal Allah yang punya rezeki. Kenapa enggak mendekati Allah? Semua orang kalau ditanya ini, Pak, sampean mau masuk surga, Pak? Mau. Ya kan? Tapi kenapa kok tidak mengerjakan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada surga? Coba semua orang tanya, Pak, takut sama neraka, Pak? Takut. Coba yang judi-judi itu ya. Sekali-kali sampean balik mejanya gitu. Terus sampean tanya, sampean takut enggak, Pak, sama neraka? Takut dia. Jarang orang yang bilang berani. Ya. Cuma kenapa kok mengerjakan pekerjaan yang membawa dia kepada neraka? Ditanyain, yakin nggak sama Allah? Bilangnya yakin. Tetapi kenapa tidak serius untuk mendekati Allah gitu? Butuh rezeki, Allah yang punya rezeki. Sakit, Allah yang bisa menyehatkan. Kalau dokter bisa menyehatkan nggak, Pak? Nggak bisa. Udah bisa, kasihan ada Mas Ignas ini, Pak. Udah. Dokter akan selalu bilang setelah mendiagnosa dan memberi obat, gimana bilangnya? Semoga lekas
Loh, masih ada semoganya itu Pak. Berarti belum pasti sembuh, karena memang kesembuhan milik Allah. Tapi kenapa ketika sakit tidak mendekat sama Allah gitu? Kan aneh Pak cara berpikirnya. Nah, maka ada 4 hal yang harus kita optimalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan beruntung kalau kita menjaga yang 4 hal ini Pak. Dan panjenengan menjadi kokoh ruhnya, gak gentar sama godaan setan, tidak gampang terpengaruh sosial media, tidak gampang bingung hidupnya. Puncaknya adalah wala khaufun alaihim wala hum yazanun. Tidak banyak sedihnya dan tidak banyak bingungnya. Khawatir, takut ya. Takut itu biasanya atas masa depan kan gitu Pak Ji. Takut belum terjadi kan gitu. Kalau yahzanun, sedih itu terhadap masa lalu ya. Kadang-kadang masalah sudah 10 tahun masih aja ingat ya kan. Saya tidak tahu kalau di sini Pak, tapi di tempat saya itu kejadian yang musuhan itu kakeknya, cucu itu juga nggak nyapa Pak. Padahal masalahnya apa juga nggak tahu. Ya. Bola juga aneh juga itu. Sekarang sudah baikan katanya. Setelah yang meninggal 100 lebih itu ya. Dulu kan kalau Arema sama Persebaya itu tukaran. Padahal masalahnya di mana? Nggak tahu itu. Yang punya masalah yang dulu-dulu itu masih terus gitu. Ini berarti belum sempurna keimanannya ya. Masih kebayang-bayang. Cirinya orang Islam itu gimana sih Pak? Salah satunya itu faida farauta fansob. Kalau sudah ganti begitu. Jadi tidak ada kok orang Islam itu kebawa perasaan, sakit hati gitu ya. Keluar dari organisasi gara-gara tidak cocok pendapat. Ini apa? Gitu Pak. Ini salah satu Pak, kenapa saya ini dari orang tua murni Muhammadiyah Pak. Bapak sama umi saya kurang Muhammadiyah Pak. Cuma saya kalau dimasukkan ke struktur nanti dulu gitu. Kenapa? Rata-rata nambah musuh. Ini tidak cocok sama ini tidak cocok sama ini begini. Ortom sama ortom, enggak karu-karu gimana? Tidak saya bagian ngaji begini akhirnya. Nah, tentu ini koreksi dalam Pak. Ya, kalau orang luar Muhammadiyah yang ngomong seperti ini kan perasaan. Kalau orang dalam kan tidak apa-apa gitu. Ya, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cirinya orang Muhammadiyah ini cirinya orang muslim ini tidak gampang sakit hati. Wala khaufun alaihim wala hum yazanun. Yang sudah berlalu sudahlah berlalu. Ya. Nanti bagaimana ya jangan takut, wong kita ini beriman ada Allah kan begitu. Maka ada 4 hal yang harus kita maksimalkan Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memperbanyak amal soleh. Apa Pak? Memperbanyak amal soleh. Yang di luar apa Pak? Alhamdulillah ya. Karena amal soleh ini adalah bukti dari keimanan kita. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya al-imanu yazidu wa yantakis. Iman itu naik turun. Gitu. Gimana supaya tidak naik turun? Yazidu bitta'ah, naik dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba wis panjenengan ngajinya dibanyakkan, pasti kuat hati itu, Pak. Tapi kalau seumpamanya ngajinya kurang, baca Al-Qur'annya kurang, dengar kabar ini kepikiran. Gitu. Coba jaga sholat 5 waktu di Masjid Qobliyah, Ba'diyah. Saya mohon dengan hormat sekali itu kalau bisa Masjid Nurul Anwar kita yang tercinta ini kasih waktu agak panjang Pak untuk sholat qobliyah itu Pak. Saya pun bajeng qobliyah takok cek ngoy kepi Pak orang-orang pas ngadep ke saya gini. Mari saya kebayin Nabi gini. Dak kok mata akhirnya tidak jadi sholat. Itu di situ ditulis 7 menit tapi saya menitin tidak 7 menit itu Pak Haji. Mohon maaf iya. Kan enggak apa-apa ini kan karena ini kan saudara semua Siber ini kan iya. Punya satu betul. Iya Pak. Pahalanya itu besar. Sholat sunnah itu Pak. Kalau sholat kita nggak khusyuk sholat ini yang menambal Pak.
Sholat sunnah ini yang menambal. Dan kalau panjenengan itu mempersilahkan orang lain untuk bisa sholat sunnah, walaupun kita sendiri kadang tidak sholat sunnah, itu pahalanya juga mengalir. Ya. Man dalla ala khair falahu ajrun mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memfasilitasi orang, artinya panjenengan memberikan leluasan untuk orang untuk melakukan ibadah itu, maka kita mendapatkan pahala yang semisalnya. Masukan Pak. Kalau tidak diterima ya tidak apa-apa. Jadi yang pertama adalah memperbanyak amal soleh. Amal soleh ini Pak adalah pembuktian bahwasanya kita abid, hamba. Ya. Ada ulama yang sangat halus tapi tajam nasihatnya itu. Kalau seorang hamba mengatakan hamba tetapi dia tidak pernah menyembah Tuhannya, maka apakah dia seorang hamba? Orang yang kurang amal solehnya ini berarti dia sudah tidak mengakui bahwasanya dirinya hamba. Ibadah itu kan sifatnya. Orangnya, ismum fa'ilnya itu abid, orang yang beribadah. Itu yang pertama Pak. Jadi pembuktian status bahwasanya kita ini hambanya Allah, maka kita perbanyak ibadahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, iman itu akan kuat dengan banyaknya ibadah. Perbanyak ibadah. Yang ketiga, Allah menciptakan kita ini manusia ini hanya memang untuk ibadah. 24 jam kita ini harus jadi ibadah Pak. Duduknya kita kayak gini, ini jadi ibadah. Bismillah gitu. Minum sama-sama minum, yang diminum sama. Orang non muslim pun juga minumnya air juga. Tapi kita tangan kanan, basmalah, bismillah. Jadi hausnya hilang, bawa pahala sampai alam kubur, sampai akhirat nanti. Itu yang membedakan kita nih Pak. Kalau kita cuma asal minum, tangan kiri, berdiri, apa bedanya kita sama orang yang tidak beriman? Maka ibadah Pak. Menyesalnya itu tidak sekarang Pak. Namanya penyesalan itu kan selalu di belakang, selalu di akhir. Kalau di depan namanya pendaftaran kan gitu Pak. Namanya penyesalan selalu di akhir. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di hadis qudsi Allah tekankan lagi, ya ibadi khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai hambaku, aku ciptakan kamu untuk beribadah. Maka jangan banyak mainnya. Jangan banyak hal-hal yang sia-sia. Wa qasamtu rizquka fala tat'ab. Dan aku sudah bagi rezekimu. Kamu jangan capek-capek mengejar rezeki tanpa ibadah. Kita sudah tahu Pak, assalatu wassalamu alaik, dikit lagi sudah Jumatan. Masih aja ada di pinggiran jalan itu harus ini Pak, harus yang masih ada di sawah masih tinggalkan Pak. Allah Subhanahu wa taala sudah membagi rezeki kita. Kita hanya diminta ikhtiar, tapi jangan sampai ikhtiar kita itu menabrak ibadah. Ya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari hadis qudsi tadi, kalau kita mendahulukan ibadah, maka Allah jadikan dunia itu datang kepada kita secara terhina. Tetapi ketika kita meninggalkan ibadah, kita akan dibuat capek dan kita tidak mendapatkan kecuali yang Allah sudah janjikan. Jadi jangan bangga ninggalkan sholat dapat 1 miliar. Memang rezekinya 1 miliar Pak, tapi berkahnya habis di sana. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah, saya menasihati diri saya dan kita semua yang ada di sini. Kita mau sampai berapa lama Pak di dunia ini? Cuman sebentar ya. Orang di sekitaran kita sudah banyak yang dipanggil. Berikutnya pasti kita, pasti itu, tidak mungkin enggak ya. Selanjutnya adalah menambah ilmu. Kalau yang tadi memperbanyak amal soleh, otomatis melawannya amal soleh itu amal salah gitu kan. Yang kedua adalah menambah ilmu Pak ya. Kenapa kok orang itu malas beribadah? Selain imannya kurang kuat, juga wawasannya kurang ya. Wawasannya kurang.
Seandainya orang tahu orang dimudahkan rezekinya ketika sholat tahajud dan dia mengimani itu, maka akan rajin sholat tahajud. Seandainya orang tahu ilmu tentang surga dan neraka, maka dia hidupnya akan lebih bermakna. Ilmu Pak. Bahkan Al-Quran turun ayat pertamanya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu Pak. Coba panjenengan satu hari percobaan ya. Tapi saya yakin panjenengan setengah hari sudah nggak kuat. Masuk di dalam kamar, tutup kuping, buka mata, tutup mata. Jangan dengerin informasi apapun. Pasti ada yang sakit badan ini semua Pak. Kenapa? Karena ilmu adalah makanannya akal, seperti pembahasan kita yang lalu. Nah, tinggal ilmu apa yang mau diisikan ke kita. Kalau ilmu dunia terus, ya pantas kita hubud dunia. Dari mulai SD, SMA, SMP, SMA, takut kalau dapat kerjaan tidak bagus, misalkan begitu kan. Jadi yang dijelin dunia terus, ya pantas Pak. Ibadahnya jadi males, tidak tertarik sama pengajian dan seterusnya. Maka ilmu akhirat yang kita butuhkan supaya kita ada persiapan Pak. Panjenengan jalan dari sini ke Jakarta aja ada bekal, butuh bekal. Ke luar negeri butuh bekal, tambah jauh butuh bekal. Nah ini gimana perjalanan yang jauh nih dan tanpa henti. Disebut akhirah itu karena ada tanpa henti, tidak ada akhir lagi gitu loh. Akhirat itu apa? Tidak ada akhir lagi gitu. Tidak ada ujungnya. Terus itu. Miskin dunia masih mending Pak. Kalau miskin akhir terus itu, disiksa terus. Ya. Coba iseng-iseng yang bawa korek itu 1 menit kuat nggak? Gimana kalau dibakar terus-terusan itu dan pakai api neraka? Ya, nanti kita bahas tentang neraka ya. Insya Allah kalau sudah nyampe babnya. Jadi yang kedua adalah ilmu Pak. Ibadah kalau nggak pakai ilmu ngawur. Ya. Ilmu sangat penting. Butuhnya kita terhadap ilmu itu sama pentingnya seperti kita butuh makanan dan minuman kita. Yang ketiga adalah merubah fujur menjadi ketakwaan. Jadi kita sudah belajar fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa kita itu ada potensi fujur, yakni membawa kepada keburukan, dan ada ketakwaan. Contohnya ada bohong, ada jujur, ada rendah hati atau tawadu, lawannya sombong. Kenapa kok Allah ciptakan yang minus-minus ini? Apa Allah menciptakan bohong supaya kita jadi pembohong? Allah menciptakan kotor apa supaya biar rumah kita kotor? Kira-kira kenapa Pak? Kok Allah menciptakan sifat bohong, ada pencurian, ada korupsi, ada aksi pornografi. Kenapa kok itu diciptakan semua? Ternyata Allah menciptakan semua hal yang negatif ini supaya yang positif muncul ke permukaan. Contoh, kalau tidak ada sifat bohong, apa mungkin seseorang itu disebut jujur? Contoh gini, ini HP-nya Pak Dius ketinggalan misalkan. Ya. Lalu ditemukan sama Mas Ignas misal. Nah, tahu dari mana Mas Ignas ini orang yang jujur? Kalau ada kesempatan bohongnya, tetapi dia memilih jujurnya, bisa dipahamin. Ya. Panjenengan tahu ini bersih kalau ada kotorannya. Awalnya kotor, dibersihkan jadi lebih bersih. Maka di dalam Al-Quran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, selanjutnya apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan. Ya. Jadi sifat buruk itu Pak pasti panjenengan temui di mana-mana. Di keluarga, pasangan, anak, kantor itu akan ada. Jangan sesalkan tempatnya. Dimanapun sampean ada, pasti ada keburukan di sana, pasti ada fujur di sana. Itu udah sifat dunia. Itu dimunculkan ke panjenengan supaya panjenengan mengerjakan sebaliknya, bukan malah ikut-ikutan.
Ya. Bisa dipahamin ya? Iya, namun beko nolok rebe. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi kalau seumpamanya ini, ya adik-adik, saudara-saudara, misalkan main bola, semuanya membuka aurat. Alasannya apa? Ya memang udah biasanya kayak gitu Ustadz. Kalau main sepak bola itu celananya di atas dengkul, misalkan kayak gitu. Itu kan fujur. Mau dicari madhab apa ndak bakalan ketemu. Pasti fujur, buka aurat. Itu dimunculkan kalau kita datang ke sana bukan supaya mengikuti kebiasaan itu. Perkenalkan mun bedanya mana trending kan gitu. Pak Gun bisa main bola tanpa buka aurat. Bisa dipahamin ya. Kita datang ke rumah saudara yang mungkin di sana jauh dari pengajian, jauh dari sholat, jauh dari apa. Ada minum-minuman di sana dan seterusnya. Nah, kita ke sana itu bukan untuk mengikuti adat setempat. Tapi dimunculkan fujur itu agar takwa kita muncul. Kalau ada yang sholat, kita yang sholat. Itu yang namanya merubah fujur jadi takwa. Ya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah ada namanya kalamun nafsi itu. Kalamun nafsi itu adalah memotivasi diri sendiri. Kita sapa diri kita sendiri itu. Karena kita yang tahu diri kita itu. Ketika malas, kita sapa diri kita. Abror, apakah mau kayak begini terus? Apa ndak malu ke sana ke sini nyampaikan seperti ini. Kamu sendiri ndak melakukan. Apa sudah yakin cukup amalannya untuk itu membawa diri sendiri. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, bapak-bapak. Kenapa kok perang Badar menang itu? Salah satunya. Tentu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi para sahabat itu memotivasi dirinya itu. Wahai diriku, jangan jadi pengecut, begitu. Kalaupun kamu lari dari medan perang ini dan tidur di kamarmu, ketika ajal nyampe pasti kamu meninggal. Pasti kamu mati, tapi kamu mati dalam kehinaan. Hadapi musuh yang ada di depanmu, itu surga menantimu, begitu. Jadi jangan diturutin terus, Pak. Tak nyaman ya, dina tak sanaro pengajian. Bejeng nang sini aja di sini. Enggak bisa, Pak. Kita harus lecut diri kita. Kita harus ajak omong diri kita sendiri. Istri kita belum berhijab misalkan, jangan dibiarin. Motivasi diri kita, mau sampai kapan? Anak kita belum bisa ngaji, jangan biarin. Mau sampai kapan anak nggak bisa ngaji gitu? Dan seterusnya. Apa? Ada peribahasa yang saya nggak hafal itu, gimana? Gajah Meninggalkan. Bukan, gajah di seberang lautan. Gimana itu, Pak? Nah, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Jangan sampai seperti itu, Pak. Ya. Kita sregep ngajak orang, kita sregep berorganisasi gini, tapi diri kita sendiri kita biarkan dalam kemungkaran. Maka ibda bin nafsi, mulai dari diri kita sendiri. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Iftatih kolbak. Hati kita itu bisa jujur itu, bisa dimintai fatwa itu. Aku kayak gini nih sebenarnya sudah maksimalnya diri saya atau belum? Itu kita nanti bisa menemukan kekuatan yang terpendam dalam diri kita. Maka bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau 4 ini kita pandai memainkan, maka tidak ada celah untuk setan. Tidak ada celah untuk setan. Kita sibuk dengan beramal soleh, kita tahu ilmunya sehingga kita bisa bilang yang tidak kepada yang salah karena kita tahu ilmunya, kita tahu keutamaannya. Terus setiap ada kemungkaran, setiap ada fujur itu kita balik menjadi ketakwaan dan kita jaga motivasi dalam diri kita ini agar tidak turun. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Semoga ada guna dan manfaatnya apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud untuk menggurui dan seterusnya.
Akhirnya kami kembalikan kepada MC, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.